saya Gina Rahmawati Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Di sini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SLB Abu Muhi yang bernama Bapak Ade Dedeng SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Bapak, kebetulan di sini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yang dimana saya ada tugas supaya yang materinya itu tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan berbasis kepemimpinan. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, berapa lama sudah menjadi kepala sekolah di SLB Abu Muhi, Pak? Sudah kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Menginjak usia 40 tahun saya sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu kepala sekolah yayasan. Dan tidak pernah jadi diangkat jadi kepala sekolah definitif, karena saya sudah lulus 3 kali. Tahun 2010 waktu itu saya lulus tahun 2010 dikarenakan tidak ada sekolah, maka kami tidak bisa diangkat. Dan kebetulan satu lagi lulus itu sebagai penunggu gelombang. Waktu itu saya sudah mau bayar, tapi kebetulan pas penuh dan kami tidak bisa masuk dikarenakan sudah penuh. Sebenarnya Pak ya, cukup lama sekali Bapak sudah menjaga seluruh sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menggali lebih dalam lagi apa ya tentang sekolah yang Bapak pimpin saat ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Ya, pertama saya di sekolah kekurangan guru, sebab guru tersebut semuanya yang 6 orang, kebetulan 2 orang masuk P3K, jadi kekurangan 2 guru dan 1 guru lagi keluar. Untuk itu kami mungkin di sini kekurangan guru. Kami sudah punya kelas jauh 2 orang, 2 tempat ya. Tempat pertama di Jatinangor, kedua di Mekarjaya. Nah, semuanya itu masuk P3K, dan yang satu lagi keluar dengan alasan mau pindah tempat. Demikian. Jadi Bapak intinya dilema etika itu kekurangan guru ya Pak di sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Baik, terus bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan itu Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kesempatan saya mempromosikan sekolah kami keluar dan meminta guru kepada yang lain. Waktu itu tidak ada yang mau menerima dikarenakan ya mungkin akses jalan yang jauh, dan kebetulan kami itu belum maju ya, mungkin dikarenakan sebab itu dikarenakan belum maju, jadi kami tidak bisa menerima guru gitu ya. Jadi dengan alasan kenapa kami tidak mau menerima guru, dengan alasan kami kekurangan di dalam kelasnya. Itu termasuk tantangan juga mungkin ya Pak. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kami di situ menerangkan karena kekurangan guru, jadi seolah disip lah. Jadi sip, jadi guru ada siang, ada pagi. Dari paginya jadi jam 7 masuk sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 1 begitu. Sampai pagi juga ya. Terus selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu? Alhamdulillah setelah ada kebetulan kami
satu guru karyawan. Nah, itu juga belum dikategorikan guru dikarenakan ya keluaran dari SMA begitu. Jadi seolah kami itu menerima aja walaupun belum waktunya jadi guru, dikarenakan kekurangan guru ya kami menerima aja dan disuruh orang tersebut untuk kuliah begitu. Dihilangkan seperti itu ya. Seperti itu pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman itu dalam pengambilan keputusan di dalam etika tadi Pak? Alhamdulillah kami punya pengalaman dengan kekurangan guru, kami harus bisa menghemat dan menghemat tenaga dikarenakan ya satu saja kekurangan guru itu merupakan satu faktor utama dalam menjalankan tugas. Jadi keduanya kami berharap bahwa dengan kekurangan guru tidak menjadi faktor ukuran, kami harus bekerja tidak giat, jadi harus giat semuanya itu. Harus semangat ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kolaborasinya. Mungkin mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya Bapak. Jadi terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmawati Pujastuti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Di sini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Kadipaten 5, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang bernama Ibu Ilah Sobartini. Selamat datang Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kebetulan di sini kan saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak ya Bu, angkatan 10, yang dimana ada tugas untuk wawancara kepada kepala sekolah mungkin seperti itu dengan materi pengambilan keputusan mengenai kebajikan berbasis kepemimpinan. Ibu, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Ibu, saya akan bertanya kepada Ibu yaitu sejak berapa lama Ibu sudah menjabat jadi kepala sekolah di sekolah Ibu? Ya, saya pertama menjabat itu Mei 2021. Jadi ya udah 3 tahun. Alhamdulillah sudah sangat lama juga ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan aja Bu ya. Selanjutnya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, cara saya mengidentifikasi adalah dengan melihat permasalahan tersebut dari banyak sudut pandang. Kita ketahui kan ya Bu ya, kalau dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama baik, sama-sama memiliki dampak yang baik, manfaat yang baik, yang tapi harus kita pilih salah satu. Sementara kalau bujukan moral itu sendiri, di mana satu memang baik, yang satu sisi itu tidak baik, tapi tetap ada hal yang membuat kita harus memutuskan mana yang dapat kita pilih tersebut. Nah, contoh seperti di sekolah kami Bu, jumlah siswa di sekolah kami itu 255 ya, banyak, sangat banyak sekali gitu. Dengan beragam karakter anak, dengan beragam kemampuan gitu. Tentu ada permasalahan yang muncul adalah saat itu ketika akan kenaikan kelas. Dulu saya analisa, kebetulan saya memang di sekolah ini memang baru, belum sampai 1 tahun gitu. Menganalisa beberapa anak yang memang secara aturan itu tidak dapat naik kelas dikarenakan pertimbangan A, B, C menurut saya pribadi. Kemudian ketika ada option, oh iya anak tersebut tidak naik, maka saya ajak ngobrol dengan wali kelas, dengan siswanya gitu, dengan ngobrol gitu itu, ini bagaimana kalau tidak naik gitu. Kita lihat dari sisi psikologis anak, kemudian dari anak tersebut, dari orang tua tersebut bagaimana responnya. Sehingga saat itu setelah mempertimbangkan banyak hal dari sudut pandang saya pribadi, kemudian sudut pandang guru, dari kemudian orang tua dan anak, akhirnya saat itu diambil keputusan bahwa anak tersebut naik kelas gitu. Dikarenakan memang dari siswa tersebut dia ada kemauan, dia ada berjanji, Bu, saya janji akan lebih rajin lagi gitu. Kemudian dari orang tua juga ada dukungan yang lebih bahwa dia akan memperhatikan anaknya gitu.
jangan sampai diketahui ketika di akhir tahun ajaran. Artinya untuk kedepannya menjadi evaluasi bahwa ketika pembelajaran sudah berjalan seminggu 2 minggu, analisa anak-anak yang dimungkinkan potensi untuk tidak naik, sehingga kita dapat cegah itu gitu. Seperti itu. Ya, justru itu etika sangat sekali ya Bu ya. Iya, betul. Ya, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, langkahnya adalah kebetulan Ibu di sekolah saya itu saya termasuk anak muda gitu, anak muda. Setengah dari jumlah guru itu adalah senior. Artinya senior dalam arti usia, kemudian pengalamannya mereka jauh lebih banyak. Jadi saya kadang seperti ini, Bapak Ibu guru silakan kita berembuk, kita diskusi. Yuk, ini ada masalah seperti ini dengan menurut keilmuan saya seperti ini. Bagaimana misalnya jika melihat dari sesuai pengalaman Ibu atau dari sudut pandang orang lain seperti itu. Jadi ada dengan cara temu diskusi dengan teman-teman. Berkolaborasi mungkin Ya, ya, itu. berkolaborasi di awal juga sekarang. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Prosedurnya adalah kita lihat dulu permasalahannya. Apakah permasalahannya itu cukup hanya diselesaikan dengan misal dalam lingkup yang kecil, cukup saya dengan wali siswa gitu, ataukah itu harus melibatkan mitra-mitra. Dalam hal ini ada Bapak pengawas sebagai atasan saya di pengawas, kemudian ada mitra sekolah itu Bapak komite juga. Jika permasalahan tersebut memang diharuskan untuk melibatkan semua pihak, ya saya libatkan. Sangat bagus juga itu ya langkahnya. Untuk selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, saya anggap efektif adalah ketika saya bisa mempertemukan berbagai sudut pandang dalam diskusi tersebut, dalam musyawarah tersebut. Ketika sudut pandang saya pribadi kemudian bertemu dengan sudut pandang dari rekan guru seperti itu, kita akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Oh iya, solusi yang diambil adalah seperti ini. Itu menurut saya efektif dari hanya sekedar jika permasalahan tersebut hanya saya sendiri gitu yang menyelesaikan atau mengambil solusi. Untuk hal-hal selanjutnya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang dihadapi. Tantangannya adalah karena kita terlibat dengan banyak orang ya Bu ya. Ada guru dengan jumlah 12 orang di sekolah, kemudian ada bapak komite sekolah dan reng-rengannya, ada bapak pengawas, ibu pengawas, juga ada murid yang jumlahnya juga tidak sedikit. Artinya kita ingin menyamakan persepsi, mensatukan suara gitu terkait dengan apa yang menjadi katakanlah itu menjadi program atau penyelesaian masalah gitu. Jadi di sini tantangannya adalah